Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bincang Kota dengan saya Muhyiddin, sapaan singkatnya Udin. Hari ini Bincang Kota mengangkat tema Pak Camat Zona Merah melawan COVID-19. Ada narasumber kita, Camat Biringkanaya, Pak Syahrul Makmurada, dan Camat Panakukang, Muhammad Tahir Rashid. Bagaimana kabar Pak? Sehat-sehat semuanya Pak? Alhamdulillah. Baik. Merujuk pada data yang ada, ini data COVID dari Pemkot Makassar yang update-nya kemarin jam 11 malam itu di Kecamatan Biringkanaya jumlah positifnya mencapai 394 kalau mudah-mudahan betul, Panakukang 403. Sementara PDP-nya 146, ODP-nya 270, kalau Biringkanaya ODP-nya 189, PDP-nya 169. Mungkin saya perkenalkan dulu Pak Syahrul, Camat Biringkanaya, untuk menjelaskan bagaimana Pak langkah dari pemerintahan Kecamatan Biringkanaya untuk dalam menghadapi COVID ini Pak. Ya, jadi ada beberapa langkah-langkah kami yang kami lakukan. Yang pertama bahwa kita mendeteksi, mencari di mana alamat yang positif itu. Kami beserta Lurah dan RT RW mencari alamat tersebut. Nah, kemarin sudah kami temukan beberapa hal. Yang pertama bahwa angka 394 ini sudah sebagian sembuh dan ada di isolasi mandiri di rumah. Kemudian ada juga isolasi di hotel dan di rumah sakit. Selebihnya itu juga ada yang sudah meninggal. Jadi kami sekarang mencari yang berapa di rumah sakit, berapa yang isolasi mandiri, berapa yang isolasi di hotel yang positif. Ya, seperti itu. Kemudian langkah-langkah penanggulangannya itu tadi adalah kami kerjasama dengan Puskesmas untuk mengadakan rapid test di tempat-tempat umum. Kemudian jika terjadi ada yang positif, maka kami usulkan untuk diisolasi di hotel atau di rumah sakit. Nah, kemarin minggu lalu di Pasar Daya itu ada 793 yang kita rapid. Kita temukan 3 yang reaktif, ya 3 yang reaktif, 2 dari kabupaten tetangga, satunya itu ada di kelurahan sebelah, ya. Nah ini yang kita bawa ke hotel. Alhamdulillah itu sudah ada perkembangan. Ada beberapa yang positif di angka 394 ini sudah 3 kali swab. Ya, itu sudah sembuh, ya sudah kembali ke rumah masing-masing. Nah, langkah berikutnya kami adalah bagaimana protokol kesehatan ini kita terapkan di tempat-tempat umum, cuci tangan, kemudian pakai masker, ini yang harus wajib kalau pakai masker. Pak, kira-kira menurut kita Pak, ini kalau dari trackingnya, faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah pasien COVID di wilayah itu apa? Maksudnya apakah kebanyakan pendatang atau memang ada penularan lokal, transmisi lokal? Ya, jadi yang banyak adalah transmisi lokal. Setelah kita, karena Biringkanaya ini adalah wilayah yang sangat dekat dengan akses kemana-mana, dan ke pelabuhan, bahkan ada banyak perbatasan dengan kabupaten.
Nah, ini yang pergerakan masyarakat atau penduduk itu sangat tiap hari sangat besar pergerakannya, sehingga ini banyak menyebabkan ada penyebaran virus ini secara transmisi lokal. Kita beralih dulu ke camat Pak Tahir. Assalamualaikum Pak Tahir, selamat siang. Selamat siang. Pak Tahir, bisa Pak jelaskan sedikit langkah upaya pemerintah Kecamatan Panakukang melawan COVID di wilayah? Makasih. Jadi kalau keadaan kecamatan hampir sama dengan apa yang terjadi di Birikan lainnya, bahwa Panakukang itu dengan jumlah 403 yang positif itu karena pertama itu pada saat rapid massal yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar, alhamdulillah kecamatan kami itu tidak ada warga yang menolak, sehingga banyak warga kami yang mengikuti rapid test. Kemudian yang kedua, kami juga setiap ada informasi dari gugus tugas tentang adanya warga kami yang positif, baik yang PDP maupun yang ODP atau yang meninggal, kami dengan kepala puskesmas langsung men-tracking keluarga-keluarga atau kerabat yang pernah kontak, sehingga dari situ akan menambah jumlah daripada yang penderita di wilayah kami. Tetapi hal ini bisa juga kita menyampaikan bahwa dari sekian banyak yang ODP itu ada beberapa warga kami yang sudah keluar dari hotel, sudah keluar dari rumah sakit, tetapi hari ini kan nilainya jumlahnya tetap seperti itu. Contoh ada warga kami 18 orang langsung waktu itu masuk di Swisbel. Alhamdulillah sudah mulai lalu sudah keluar, alhamdulillah sehat semua. Ya. Kemudian langkah-langkah kami selanjutnya adalah tetap kami kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di Panakukang, mulai dari Tripika, Tripilar, LPM dan Satpol PP BKO Kecamatan Panakukang dan RT/RW. Kami terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang protokol kesehatan, terutama kepada pusat-pusat niaga. Seperti kami ada juga pasar, ada pasar Teluk Putih, ada pasar kaget di Tangomau. Itu tetap kami melakukan sosialisasi tiap hari. Malah sosialisasinya itu kami lakukan sampai 2 kali dalam sehari, barengan dengan para Tripika dan para kepala puskesmas. Kemudian protokol kesehatan yang sangat dibutuhkan memang adalah pemakaian masker. Kami menyadari beberapa warga kami yang ada di lorong-lorong, kami memberi sosialisasi, tetapi memang terkendala juga warga kami setiap kami sosialisasi, mereka sangat mendambakan uluran tangan diberikan masker. Itu yang di lorong-lorong. Itu yang gratis. Iya, dia setiap kami sosialisasi kasih masker, pakai masker, dia selalu bilang kasih juga pencamat maskernya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama semua stakeholder yang ada di Panakukang dan kota ini harus memang warga-warga lorong itu di lorong harus memang kita memberikan sentuhan-sentuhan apabila sosialisasi mereka langsung mau memakai, tetapi mereka mungkin karena jarang keluar ke mana-mana dia tidak langsung meminta kepada camat atau lurah yang menyampaikan. Tetapi pada dasarnya dari 500 RT/RW yang ada di Panakukang, kalau kita melihat kalkulasinya kami sudah melakukan disinfektan hampir semuanya. Kalau bisa semuanya lah sudah kami lakukan, tetapi hari ini dan seterusnya kami tetap melakukan disinfektan karena kebetulan ada satgas kelola yang ada di kelurahan. Kerjanya sekarang itu tinggal disinfektan terus dari rumah ke rumah, dan apabila juga ada warga yang sangat membutuhkan, walaupun bukan jadwalnya, kami tetap melakukan disinfektan untuk seluruh warga yang ada di Panakukang. Untuk sementara begitu. Sejauh ini kebanyakan pasien yang ada di wilayah itu di wilayah Kecamatan Panakukang yang mereka penyebarannya atau transmisi lokal atau kan ini kan BPWA ini pusat perbelanjaan, maksudnya pasar tradisional dan pasar modern, apakah itu berdampak? Kalau di Panakukang kami kan ada wilayah niaga, dan
berada di tengah-tengah menjadi jalur lalu lintas dari utara ke selatan, dari barat ke timur itu menjadi sentral. Tetapi kalau kita melihat bahwa penularan ini memang ada yang klaster lokal, tetapi ada juga sebagai contoh ada pernah warga kami yang pergi acara, setelah kembali dia menularkan kepada keluarganya, sehingga keluarganya kita rapid test semua, kita lakukan swab, dan alhamdulillah ada beberapa kita melakukan isolasi mandiri maupun isolasi yang ada di rumah sakit. Siap. Saya kembali ke Pak Sabun. Pak Sabun, Ya. Baru-baru ini Pak Wali Kota menaikkan surat bebas keterangan yang dicantumkan dalam perwali. Sudah dengar Pak, bagaimana yang nanti akan diterbitkan oleh gugus tugas? Apakah sudah bisa disosialisasikan Pak sejauh mana penerapannya nanti? Ya, jadi menyangkut surat bebas COVID, ya begitu ya, surat bebas COVID. Iya. Ya, itu kami sementara menunggu perwali ditandatangani oleh Pak Wali Kota. Mungkin besok ya ada sosialisasi, dan kami selaku kecamatan yang sebagai pintu gerbang itu tentunya siap-siap untuk membuat posko. Itu nanti kami akan memeriksa warga yang keluar dan warga yang masuk, tentunya harus membawa surat keterangan bebas COVID. Ini sebenarnya mencegah agar penularan ini tidak berkembang, atau kita bisa menekan tingkat penularan sehingga dalam waktu cepat kita bisa tanggulangi COVID ini. Pak, di wilayah ini Pak ada wilayah pabrik, ada terminal, rumah sakit dan pasar. Yang saya mau tekankan adalah terminal. Sejauh mana Pak pemerintah kecamatan mengetahui arus orang pendatang dan keluar masuk yang lewat angkutan umum? Jadi kami di sini ada bersama Tripika, ada posko ya, posko seperti di terminal itu ada posko. Dan khusus bandara memang provinsi dengan gugus provinsi yang membuat posko di sana. Kemudian kami di posko nanti ada di posko batas kota, itu nanti akan berfungsi untuk menyeleksi orang yang keluar masuk ya. Dan sekaligus juga tentu ada dari dinas kesehatan yang akan mengetes orang-orang yang datang. Ini saya yakin Pak, peningkatan jumlah pasien COVID yang ada di wilayah ini karena gerakan masif dari pemerintahan, camat Panakukang dan Biringkanaya atas rapid test massal ataupun protokol kesehatan lainnya. Saya Pak Tahir, apakah sejauh ini sudah ada upaya lain, maksud saya di antara selain rapid test, disinfektan, tracking, upaya yang betul-betul pemerintah kecamatan ini menggerakkan RT RW yang untuk atau tingkat bawahnya lagi dalam melawan mencegah COVID ini menyebar luas lebih banyak dan menelan pasien lebih banyak lagi. Jadi memang dalam penanganan COVID di Kota Makassar ini, khususnya di Panakukang, kami juga dari awal sudah melibatkan RT RW. Kami sudah menyampaikan RT RW. Khusus kami di Panakukang, yang melakukan penyemprotan dari rumah ke rumah itu adalah RT RW. Sambil melakukan disinfektan, di situ juga RT RW menyampaikan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kami khususnya Tripika, Kecamatan Panakukang, pada saat melakukan sosialisasi di bawah, kami bersama-sama dengan Tripika melakukan edukasi di tempat-tempat niaga. Terkadang kami harus melakukan tindakan tegas bersama Kapolsek dan Ramil untuk menyampaikan kepada warga tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi kalau di Panakukang dan hampir sama seluruh kecamatan, RT RW itu kami sudah terlibatkan
Sabtu Minggu itu kami melakukan disinfektan massal. Yang melaksanakan itu ada RT RW, Babinsa dan Babinmas dan LPM. Kami lurah dan camat tinggal mengkoordinir pelaksanaannya. Dan kami memang di data kami ada hampir semua RT RW kami data yang mana sudah dilakukan disinfektan, beberapa daya jangkau yang kami lakukan setiap harinya. Bagaimana dengan Pak Berinkaya, sejauh ini apakah ada upaya khusus, anggaplah upaya siaga 1 dalam menghadapi COVID ini, mengingat wilayah dengan penduduk di wilayah ini dengan karakter penduduk di kecamatan sebelahnya maupun kecamatan lain itu agak berbeda. Kalau diulang dulu deh. Bagaimana upaya dalam mencegah COVID? Upaya dalam mencegah COVID? Ya. Pendekatan dengan karakter penduduk di wilayah Pak. Jadi dari awal memang kita merapid test atau tracking kalau ada masyarakat yang positif, kemudian keluarganya dan tetangganya tentunya. Kalau ada, maka itu segera diisolasi secara mandiri. Kenapa dilakukan? Karena kalau lebih cepat didapat yang positif itu, maka tingkat penularan itu akan menurun karena pembawa virusnya itu sudah diisolasi mandiri di hotel. Kemudian diadakan disinfektan. Tentunya seperti yang dilakukan para camat termasuk melakukan adalah bagaimana bersama dengan RT RW, LPM, Peripika itu terus menerus memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan masker. Ini gunanya supaya kita ini tidak tahu apakah ini pembawa virus atau yang dibawakan virus. Nah, kalau kita pakai masker, tentunya kita tidak ada lagi dusta di antara kita. Semua sudah saling menjaga. Ya, inilah gunanya pakai masker sebenarnya, terutama di tempat-tempat keramaian. Juga atur jarak itu supaya karena sudah ada informasi tentunya dari pihak kesehatan bahwa sejauh 2 meter itu virusnya akan menyebar, sehingga kalau kita atur jarak dengan muka itu pasti terhindar dari penyebaran itu. Termasuk di pasar-pasar kami selalu edukasi dan sosialisasi. Dengan status jumlah pasien COVID ini Pak, apakah dana kelurahan nantinya di seluruh wilayah Pak akan digunakan untuk melawan COVID, atau kita tidak mewajibkan lurah, maksudnya persaraan? Ya, diulang. Dengan status jumlah pasien di wilayah ini, apakah dana kelurahan di wilayah akan difokuskan untuk penanganan COVID? Dana kelurahan. Ya. Dana kelurahan ini ada yang disisihkan 50 juta per kelurahan itu untuk posko teman-teman di kelurahan dan juga pembelian masker. Ini tadi seperti Pak Nangkukan sampaikan bahwa banyak masyarakat kalau kita sosialisasi, edukasi itu minta masker. Nah, misalnya menyuruh orang tidak harus pakai masker, tentu kita harus tahu juga persiapan. Nah, Sabtu Minggu itu kita seluruh kelurahan dan kecamatan secara masif memberikan edukasi dan sosialisasi, ya, termasuk penyemprotan disinfektan. Siap. Pak Camat melakukan apakah hal yang salah dilakukan soal mengenai dana kelurahan untuk fokuskan? Jadi dana kelurahan sama dengan kami kan kecamatan dengan Berinkanya hampir sama. Kami kemarin parsial 2 itu ada dana COVID untuk kelurahan itu 50 juta. Di situ itemnya terdiri dari dana posko, kemudian belanja bahan makanan yang posko, dan pembelian masker dan pembelian alat pengeras suara. Itu untuk mengedukasi warga dan persiapan pemakaian masker kepada warga yang kurang mampu.
Alhamdulillah prosesnya sudah berjalan, tinggal bagaimana kelurahan menyampaikan kepada warganya tentang dana 50 juta ini untuk penanganan COVID di kelurahan. Tetapi oleh Bapak Wali Kota kita juga sudah dikembalikan semua dana kelurahan kalau Panakukan sebesar 316 adalah untuk pemulihan ekonomi warga, untuk pemulihan pemberdayaan warga kelurahan. Insya Allah dalam waktu dekat dana itu akan berada di warga yang dikelola oleh kelurahan. Perlu diketahui khusus untuk dana kelurahan, kalau selama ini anggaran kelurahan itu adalah pengguna anggarannya adalah kecamatan, tetapi khusus anggaran kelurahan itu KPA-nya berada di kelurahan. Kelurahan langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran tersebut. Siap. Sebelum saya tutup, Pak, saya minta sedikit pernyataan Pak Propet terus terakhir yang akan Bapak keluarkan ketika jumlah pasien ini terus bertambah. Apakah Bapak punya jurus andalan atau jurus pamungkas? Begini, terkait dengan apabila kita berandai jumlah meningkat penderita virus corona ini, pasti kami tetap berpatokan kepada aturan yang ada, yaitu mulai dari undang-undang, Pergub maupun Perwali, karena di dalam Perwali maupun Pergub sudah jelas cara penanganan tentang COVID, mulai dari protokol kesehatan sampai dengan pelaksanaan isolasi bagi warga, termasuk juga bagaimana menangani warga, kebutuhan warga apabila terkena dampak yang harus disosialisasi. Itu sudah jelas dalam instruksi Bapak Wali Kota apa yang kami lakukan. Dalam improvisasi mungkin dalam pelaksanaannya mungkin hanya kami 24 jam aparat kami harus standby melaksanakan keluhan atau memenuhi keluhan warga agar kami bisa koordinasikan dengan gugus tugas maupun rumah sakit yang terdekat apabila ada warga kami yang sangat membutuhkan pelayanan tentang COVID. Kemudian sarana edukasi atau sosialisasi kami tetap lakukan melalui medsos maupun door to door, RT RW ke rumah warganya. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh RT RW karena RT RW itu kan ada insentifnya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bayarkan. Kami melalui itu juga menyampaikan bahwa lakukan kinerjanya dengan melakukan kunjungan ke warga door to door tentang sosialisasi tentang COVID ini dan penanggulangannya agar virus COVID ini dapat segera kita tekan. Mungkin itu, Pak. Oh, siap. Pak Camat Biringkanaya, kira-kira ada jurus pamungkas, Pak, dalam melayani COVID ini? Maksudnya sebenarnya kami mengarah ke pembatasan sosial, penerapan pembatasan sosial, entah berskala kecil, jika jumlah pasien ternyata tak bisa terbendung. Ya, jadi pada saat PSBB 1, 2 itu sebenarnya grafiknya sudah agak landai ya, landai. Tetapi pada saat PSBB berakhir, ya masyarakat menyambut dengan euforia, ya. Masyarakat menganggap bahwa ini COVID sudah tidak ada lagi, sudah bebas orang keluar. Akhirnya malah semakin bertambah penyebarannya. Betul. Nah, jurus pamungkas ini Perwali sudah besok mungkin akan keluar. Itu akan menyeleksi warga keluar masuk Makassar. Sehingga dengan adanya seperti itu, maka kami berharap dan kami berdoa supaya bisa menurunkan tingkat penyebaran COVID ini. Karena terutama di Biringkanaya ini pergerakan masyarakat itu tadi. Ya, pergerakan masyarakat itu ada ratusan ribu orang keluar masuk Makassar ini dan sebagian besar itu melalui Biringkanaya. Termasuk dari Sulawesi, Sulawesi Barat dan lain sebagainya. Itu tentu keluar masuknya di Biringkanaya. Belum dari bandara. Belum dari pelabuhan yang masuk ke tol dan sebagainya. Ada juga pelabuhan kami di sini, Pelabuhan Mutia, ya di situ banyak juga nelayan yang keluar masuk di situ. Nah ini dengan adanya persyaratan untuk masuk Makassar, kita sangat mengharap bahwa ini akan membatasi
pergerakan orang, artinya kalau memang tidak perlu, tidak usah keluar dari Makassar atau tidak usah masuk ke Makassar kalau memang tidak sangat diperlukan. Merasa itu. Terakhir Pak, untuk Panakukang dan Biringkanaya, saya mulai dari Pak Tahir. Apa kira-kira Pak Tahir pesan-pesan Pak ini untuk warga, untuk penonton yang ada, ataupun camat yang lain, agar langkah ini bisa seiring bersamaan dalam melawan COVID? Jadi harapan kami dalam penanganan COVID ini bahwa agar warga kami di Kecamatan Panakukang ini mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tidak boleh berada dalam kerumunan. Tidak boleh kalau berkerumun mau melaksanakan olahraga itu harus di tempat terbuka dan tetap jaga jarak. Untuk kepada rekan-rekan kami, para camat, alhamdulillah kami selalu berkomunikasi melalui grup kami tentang kiat-kiat yang kami lakukan dalam penanganan COVID ini. Alhamdulillah 15 camat yang ada di Kota Makassar ini semua bersatu padu. Gayanya sama dalam penanganan COVID, mungkin yang berbeda hanya seninya, tetapi pada intinya muaranya untuk penurunan penyebaran virus COVID yang ada di Kota Makassar. Terima kasih. Pak Saran, ada pesan saran untuk warganya, untuk penonton? Ya, jadi kami sangat mengharapkan kepada para warga agar mematuhi protokol kesehatan. Karena mari kita jaga keluarga kita, ya jangan sampai kita yang membawakan virus ke rumah kita sendiri. Begitupun dengan tetangga dan lain sebagainya. Jadi terutama pakai masker, ya ini sangat penting. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa harus saling menjaga dengan menggunakan masker. Persoalan teman-teman camat itu hampir sama semua, cuma karakter di wilayah yang bisa membedakan. Seperti kami itu masalahnya adalah pergerakan dari luar kota dan masuk kota Makassar. Ya, sama di Rapocini, Tamalate. Kemudian mungkin seperti Panakukang, mungkin sama dengan Kecamatan Makassar yang pergerakannya antar kecamatan, ya antar tetangga itu sendiri. Ini juga banyak alamat yang di daftar positif itu perlu kami koreksi bahwa ada beberapa yang memang sudah pindah, tetapi menggunakan alamat Biringkanaya. Mungkin sudah pindah. Nah inilah menjadi komunikasi kita dengan para camat bahwa apakah ada ini di kecamatan teman atau tidak, atau di mana sekarang, seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Sarum. Terima kasih banyak Pak Tuyun. Sehat selalu. Sekian dari Bincang Kota. Tetap semangat melawan COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.